Pemirsa di obrolan budaya, mie Aceh cita rasa khas Faname. Sahabat budaya, kali ini dalam program obrolan budaya kita akan menghadirkan kekhasan masyarakat Aceh yang menjadi pelengkap dalam budaya Aceh. Siapa yang tak pernah mendengar tentang mie Aceh? Kuliner yang satu ini adalah salah satu kuliner asli Aceh yang merupakan warisan Indatu Moyang. Nenek moyang bukan hanya di Aceh, kuliner yang satu ini juga terkenal sampai ke Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Rasa mie goreng dengan kicap masin cukup mesana. Mie goreng apa sebab piring ada goyang dangdut. Cukup dekeung mie cukup. Ketika mengunjungi Nanggro Aceh Darussalam, mungkin mencicipi mie Aceh menjadi salah satu target favorit di antara berbagai kekayaan kuliner yang ada di negeri berjuluk Serambi Mekah itu. Salah satu alasannya adalah komposisi racikannya yang khas, variatif, yang pasti mie ini berani bumbu. Bagi Anda salah satu penggemar cita rasa masakan yang spicy atau kaya rempah, maka akan segera terpikat sejak pertama kali aromanya mampir dan menggoda hidup. Bertandang sekali saja ke kedai mie Aceh tidak akan cukup untuk dapat menjelajahi berbagai variasi rasa yang ditawarkan. Masakan mie Aceh berupa mie yang agak tebal dan berwarna kuning dan dimasak dengan kuah kari yang kental dan berwarna agak pekat. Rasanya yang pedas dengan aroma yang gurih mampu menggugah banyak orang untuk mencoba kuliner yang satu ini. Peda-peda blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di program obrolan budaya RRI Melaboh. Di saat ini dengan topik mie khas Aceh udang Faname bersama Dharma selaku presenter, dan pemirsa di layar kaca Anda terlihat kami sudah berada, Dharma dan juga tim ya, sudah berada di salah satu warung khas mie Aceh ini sangat terkenal di Aceh Barat. Nah, sangat berkunjung ke Aceh Barat rugi kalau tidak mencicipi mie khas Aceh Barat, itu perpaduannya dengan udang Faname. Nah, seperti terlihat di layar kaca Anda pemirsa, mie-nya dengan warna yang kuningnya kuning cerah ya. Dan kita langsung saja ya bagaimana proses memasak dari mie khas Aceh udang Faname ini. Kita juga sudah punya janji dengan pemilik warungnya, ada Pak Afrizal. Langsung saja ya, kami juga nanti bersama tim akan mencicipi seperti apa nikmatnya mie khas Aceh udang Faname. Nah, kita langsung saja ke pemiliknya. Assalamualaikum Pak Afrizal. Iya, terima kasih nih Pak Afrizal sudah luangkan waktunya ya. Nah, Pak Afrizal, kita bersama pemirsa di obrolan budaya. Untuk kali ini kan kita nih orang Aceh ya, tradisi Aceh apapun itu, kalau di Aceh Barat itu dari manapun tamu datang, baik itu lokal maupun dari luar, kalau tidak singgah ke warung mie Acehnya Pak Afrizal, yang mana untuk mencicipi mie Aceh paduannya itu bersama udang Faname, itu rugi ya, sangat rugi sekali. Nah, pemirsa, di sini kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan, yang mana kami juga tetap menjaga jarak dan
Sebelum ya tadinya Dharma itu berbincang bersama Pak Afrizal, kita sudah melakukan yang namanya protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau untuk masker, kita punya masker tapi kita lepas sebentar, gitu ya Pak Afrizal ya. Nah kita langsung saja nih Pak Afrizal. Ini Pak Afrizal untuk warung kita kan khas Aceh Barat itu ya, mie khas Aceh itu dengan udang pename sendiri. Nah kalau untuk sehari-hari nih Pak Afrizal itu menghabiskan berapa kilo tuh mie-nya? Mie sekitar 20 kilo. Iya, satu hari mie-nya 20 kilo. Mie Aceh. Iya, mie Aceh ya. Terus kalau ini memang permintaannya nih Pak, kalau untuk udang sendiri ini warung mie Aceh Pak Afrizal sendiri ini, mie Aceh udang pename ini kalau untuk udangnya berapa kilo Pak kalau dalam satu hari? Sekitar 10 kilo satu hari. Satu hari 10 kilo pemirsa Udang itu. Paname. Ya? Udang Paname. Udang Paname itu satu hari 10 kilo. Luar biasa ya. Ini kalau untuk nah Pak Afrizal, kalau untuk pendatang ya, kalau kita bilang pengunjung ya ke warung mie Aceh ini, nah itu kalau untuk mendapatkan udang pename ini sulit nggak Pak selama pandemi seperti ini? Sekarang kalau Paname lumayan ada di Melapu banyak udang Paname. Banyak ya? Ya. Baik. Nah pemirsa iya Pak Afrizal silakan aja nih Pak Afrizal sambil ngobrol ya, bisa aduk-aduk ya. Dan pemirsa seperti yang terlihat di layar kaca Anda, yang mana Pak Afrizal ini menghabiskan ya satu hari itu 10 kilo udang pename dan juga 20 kilo mie. Karena kenapa? Mie Aceh ini khasnya itu tidak nikmat kalau tidak ada campuran dari udang pename. Jadi harumnya menggugah selera ya. Tapi yang pasti saya juga ikut aduk-aduk. Nah, di sini kita lihat juga kalau untuk pengunjung ya pemirsa, Aceh Barat itu terkenal dengan khas mie Acehnya, yang mana ini kuliner yang sangat-sangat luar biasa kalau untuk di Aceh Barat sendiri. Nah, ya pengunjung dari luar Aceh ya juga rugi sekali kalau tidak menikmati yang namanya mie Aceh Udang Paname. Yang mana dengan bumbunya khas. Nah ini bisa dilihat ya di layar kaca Anda juga di belakang Pak Afrizal sendiri. Kalau untuk bumbunya ini, nah ini bumbunya ini dengan rempah-rempah juga ya, dan ini juga sangat membuat lidah, iya sangat membuat lidah kita manja, dan dari warna mie-nya juga ya kelihatan ya kan. Jadi pemirsa, mie Aceh udang Paname ini ya pemirsa, memang beda ya, memang beda. Kenapa beda? Karena di sini itu mie-nya itu tidak mengandung bahan-bahan yang memang tidak diizinkan. Jadi sangat steril sekali cara masaknya, dan nanti bagi pemirsa yang ingin mencicipi jika ada waktu berkunjung ke Aceh Barat, silakan mampir ke warung mie Aceh udang Paname Pak Afrizal. Pemirsa, perbedaan udang mie Aceh dari hidangan mie dari daerah-daerah lain terletak pada racikan bumbu yang lebih tajam dan kaya rempah. Komposisi utama dari bumbu halus di mie Aceh ini cabai merah, kunyit, jintan, kapulaga,
merica, dan bawang putih. Takaran penggunaan racikan bumbu halus yang relatif lebih banyak di dalam setiap porsi mie Aceh ini membuat rasa bumbu memiliki nuansa saat di mulut. Nah, selain itu, berbeda dengan umumnya mie goreng atau mie rebus dari tanah Jawa. Mie Aceh tidak menggunakan telur dan sebagai gantinya bumbu halus ditumis bersama bahan pelengkap sesuai pesanan dan sesuai selera. Cita rasa mie Aceh belum lengkap tanpa ditemani taburan emping dan bawang goreng. Keduanya akan memperkaya rasa mie Aceh yang sebenarnya sudah kaya rempah tersebut. Taburan emping yang renyah dan gurih semakin menambah nikmat mie yang pedas berbumbu ini. Rasa asam yang segar dari bawang acar melengkapi paduan rasa yang dijamin menggoyang lidah Anda dengan sempurna. Di kota Melaboh, Aceh Barat sendiri, ada banyak warung yang menyajikan mie Aceh. Kalau kalian penasaran ingin mencoba, maka tak ada salahnya ketika berkunjung ke Melaboh untuk mencoba mencicipi kuliner yang satu ini. Jangan lupa juga ketika menikmati mie Aceh, ini dipadukan dengan tambahan pelengkap lainnya. Kami, tim obrolan budaya RRI Net menikmatinya dengan udang faname yang rasanya itu tidak bisa bohong di lidah. Yummy. Pemirsa, kita masih di warung ya, warung pecinta yang pecinta memanjakan lidah. Ini dia ada mie khas Aceh udang faname. Nah, jadi kalau udang faname itu begini ya, kelihatan kan udang fanamenya tuh. Pokoknya kalau sudah berkunjung ke Aceh Barat, kalau tidak mampir di warung Pak Aprisal ya, warung mie khas Aceh udang faname ini sangat rugi karena memang ini nikmat sekali ya. Dharma saya sampai nggak bisa berkata-kata. Perpaduan mie dengan udangnya bisa dilihat ya. Nah, begini. Mie dengan warnanya itu, nah kalau Aceh itu khasnya tuh seperti ini mie-nya, terus udangnya begini ya. Mau lihat ya, kita cicipi dulu. Nah, obrolan budaya kali ini dengan topik ini dia di depan Anda ya, di layar kaca Anda, mie khas Aceh Barat udang faname. Bismillah. Setelah tadi Anda melihat Dharma dan juga tim ya menikmati mie Aceh di layar kaca Anda. Nah, saatnya kita lanjut perjalanan ke salah satu tempat yang akan membawa kita melihat proses pembudidaya udang faname. Pemirsa, pasti Anda sahabat budaya penasaran bukan ingin mengetahui kenikmatan udang faname yang kami cicipi tadi seperti apa proses perkembangan budidayanya. Saya juga penasaran, bukan hanya Anda pemirsa. Nah, kalau begitu ikuti kami ya. Kami akan menuju ke pertambakan salah satu warga Aceh Barat yang berada di Desa Suak Pandan. Di sana kita akan bincang-bincang untuk mengetahui lebih jauh mengenai udang faname.
Hai mie goreng, apa sabab pirang abu mangat abaju. Hai mie goreng, yang penting asai katroput. Cukup hendak mangan rasa mie goreng. Ngana kicap masin, cukup mesanen. Belum no cewek di samping, panjang mie goreng angkat dompet-dompet blut. Jarang bujaro di Cuparu, di bakul gasagon memukan arano. Muturi dua di apakan, bawa cindo di kuderun. Disangka artis ke Cuparu, di apakah oi handi tentengen. Hai mie goreng, apa sebab pirang abu mangat abaju. Hai mie goreng, yang penting asai katroput. Cukup makan mangan. Pemirsa RRI Net di obrolan budaya ya, tadinya sudah menyaksikan kami di layar kaca Anda seperti apa kami bersama pemilik salah satu mie ya, mie khas Aceh, yang mana mie khas Aceh itu perpaduannya itu memang lebih nikmat kita santap itu harus dengan udang faname. Nah, dari salah satu tadi warung khas mie Aceh yang memang terkenal di Aceh Barat, kita sudah tiba di tambak ya, di tambak udang faname. Dan sebelum nantinya Dharma berbincang langsung bersama pemilik rumah tani, ada Pak Amiruddin, terlebih dulu kita lihat seperti apa ya awal kita masuk ke tambak rumah tani ini, dan seperti apa juga nanti panen yang juga akan dilakukan oleh pekerja di rumah tani ini sendiri. Nah, di awal ikuti ya, Dharma sudah mulai memasuki area tambak udang faname. Baik, untuk saat ini Dharma bersama tim ya sudah tiba di area tambak udang faname. Tapi kita tidak bisa langsung masuk ke arena udang faname sendiri ya, tambak udang faname. Jadi kita bisa melihat kincir air ya, riak-riak suara air, tapi di sini harus patuh dulu sama SOP yang ada di rumah tani. Nah, di rumah tani ini awalnya itu kita harus celupkan air kaki ya, celupkan kaki kita ke dalam air favorit nih. Seperti ini. Nah, harus patuh dengan SOP. Jadi kalau kita masuk ke tempat orang ya, ke usaha orang ya harus seperti ini. Baik, untuk saat ini sudah bersama manajer operasional dari rumah tani ini, ada Bung Nazar ya. Nah, Bung Nazar, ini tadinya kan di awal masuk itu harus mencuci kaki dulu. Harus mencuci kaki dulu pakai air favorit. Nah, ini kan biasanya tuh pakai air, pakai hand sanitizer ya kalau untuk sekarang ini ya di tengah COVID. Tapi ini kenapa masuk ke arena tambak udang faname ini harus mencuci kaki pakai favorit? Ini tujuan air favorit. Kan baku dan aman Ya. masjid yang ada di kita, jadi sedang menggunakan favorit. Tapi seandainya kita tidak mematuhi SOP itu, kita tidak mau mencuci kaki dengan favorit ini seperti apa, bisa tidak masuk ke area tambak udang faname ini? Kalau kita bilang bisa, sebenarnya tidak bisa, karena ini sangat berbahaya bagi
pemirsa, Ini pakan pelet dari oh namanya pelet ya? pelet. Jadi ini udang kita sudah berumur sekarang lebih kurang 110 hari. Jadi ukuran pakannya juga sudah berbeda, ya lebih besar. Oh iya. Jadi kalau ukuran udang sudah lebih gede, usia udang sudah lebih gede, berarti Pakannya juga peletan. peletnya itu harus lebih gede. Iya, pemirsa, kita saksikan seperti apa memberikan pakan udang Faname. Itu tadi ya pemberian pakan oleh Bung Nazar sendiri selaku manajer operasional di tambak udang Faname ya. Nah itu tadi untuk Bung Nazar sendiri, kalau bedanya itu sama tidak ya? Kalau kita lihat kan ini dari udang Faname ya. Nah kalau untuk pemberian pakannya itu apa sama seperti kita memberi pakan ikan? Nah kan ada nih ya peliharaan ikan misalkan apa? Kalau perbedaannya sih ada, jauh berbeda. Karena kalau pakan ikan dia kan lebih banyak protein dan juga dia bisa kita lihat proses dia makan. Tapi kalau kondisi kita kadang pakannya tenggelam, jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung apakah dia makan makanan atau tidak bisa terlihat secara langsung. Tapi kita bisa mengeceknya bahwasanya udang itu makan dengan maksimal. Kita bisa cek itu sendiri lewat ancunya. Yang mana ini? Boleh kita cek sama-sama. Seperti itu. Prosesnya bisa kita lihat bersama di belakang kita ada ancu dan ancu. Itu namanya ancu ya. Ancu. Nah, pemirsa, kita lihat ya, apakah pakan untuk udang Faname ini masih tercukupi atau memang harus ditambah lagi pakannya? Itu melalui ada alatnya yaitu yang bernama ancu. Nah, kita lihat ya, manajer kita nih ada Bung Nazar akan mengangkat ancunya. Silakan Bung Nazar, seperti apa? Pakannya sudah habis. Ini pakan yang kita tebar tadi sudah habis. Jadi kalau sudah habis, ancunya itu kita naikkan bang. Pokoknya seperti itu ya Bung Nazar ya. Kalau misalkan pakannya sudah habis, jadi ancunya itu harus kita naikkan. Tapi kalau pada pakan itu pada saat pakan udang itu dilakukan atau diberikan itu ancunya memang di dalam harus dibenamkan ya. Karena itu menjadi sampel pakan. Iya. Tapi untuk pemirsa kita ketahui juga ya seperti apa yang Anda lihat saat ini pemirsa ya di layar kaca Anda banyak sekali pekerja yang sedang melakukan panen ya. Parsial 5. Proses Parsial 5. proses parsial 5 panen udang Faname. Nah, ini kalau kita lihat ya dari kejauhan di layar kaca Anda, nah itu pekerja-pekerja memang sangat antusias sekali. Dan kalau untuk kedalaman nih, dari apa namanya satu tambak itu kecukupan air kalau untuk udang Faname itu berapa? Kalau bisa dalam masa itu standarnya itu 120 cm. 120 cm. Jadi kita katakan Iya, bisa kita sekarang itu dia di 25. Baik pemirsa, bisa kita lihat ya. Halo Bang, bisa dilihat udangnya, bisa diintip udangnya. Nah, kita cegat ya, kita cegat ini yang lagi panen. Coba dibuka bisa. Nah, tuh dia hasilnya tuh. Aduh, ini panen parsial panen parsial kelima udang Faname ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Semangat. Semangat ya. Baik, kalau untuk pengantar sendiri kan ini di sini itu posisinya itu sebagai manajer operasional. Sudah berapa lama kerja di tambak rumah tani ini sendiri? Pemiliknya itu adalah Pak Amir. Alhamdulillah saya sudah bekerja di sini lebih kurang 4 tahun.
juga ke wilayah sana pengembangan udang faname. Jadi saat ini memang untuk pengembangan udang faname sudah dilakukan oleh Kakak. Dan juga dari kolam Pak Amir yang di 79 kolam, dan ini sudah menjadi 27 kolam. Dan juga ada beberapa tambak lain yang menjadi pengembangan bakat dari daerah Padang juga, ada ini yang kita lihat. Baik, baik. Ya, terima kasih untuk Bu Nazar sudah bincang-bincang ya selaku manajer operasional di tambak rumah tani milik Pak Amiruddin ya. Terima kasih atas waktunya dan sudah 4 tahun bekerja di sini dan tetap semangat ya. Baik, ini kita langsung lanjut. Boleh ya kami ketemu dengan pemiliknya langsung? Baik, pemirsa, kita akan temui pemilik rumah tani Pak Amiruddin. Pemirsa RRI Net dimanapun berada, ya tadi setelah kita sudah jalan-jalan, kita juga sudah melihat-lihat ya bagaimana kami saat ini berada masih di rumah tani ya, rumah tani miliknya Pak Amir. Jadi saat ini Dharma sudah bersebelahan nih, tapi kita tetap menjaga jarak ya. Nah, pemirsa RRI Net, mungkin di layar kaca Anda tidak terlihat kami memakai masker. Sebenarnya kita kita ada masker, tapi kalau pakai masker takutnya nanti nggak leluasa ya, tapi tetap berjarak. Antara Dharma dengan pemilik rumah tani tetap berjarak. Ada Pak Amiruddin. Nah, Pak Amir, tapi ini akrabnya pemirsa RRI Net ya. Ini kalau sapaan untuk Pak Amir ini enaknya Bang ya Bang ya. Nah, karena memang ini pengusaha yang multi talenta, masih muda, sukses ya. Nah, Bang Amir tadi kan kita nih sudah berjalan-jalan, sudah ke namanya ini tambak ya. Nah, ini kan rumah tani. Nah, ini kita bercerita tentang rumah tani Bang. Setelah tadi kita sudah berkeliling, melihat ya, ada lagi desiran ombak juga, karena memang rumah tani ini memang tempatnya itu posisinya memang berada di bibir pantai ya, pinggir laut seperti itu ya Bang Amir ya. Nah ini kalau untuk awal-awal nih, ini kan untuk menginspirasi pemirsa kita di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita di layar kaca ya. Nah ini Abang terinspirasi itu di awal bisa mencoba untuk membuka usaha tambak udang ini, terinspirasi dari mana awalnya Bang? Pertama kali kita kan melihat potensi pesisir pantai barat selatan. Kita lihat kan dihantam tsunami 2005. Gempa tsunami di 2004. 2004 pemirsa. 2004 kita melihat pesisir pantai ini kan bekas-bekas ini kan dipakai lagi. Kita coba kita optimalkan yang bekas tsunami yang masyarakat nggak dipakai lagi. Terinspirasi kita melihat tambak udang di Medan lewat bandara Kuala Namu kan kita lihat di situ. Sehingga saya mencari ke Medan langsung kepada CP Prima yang pendamping udang faname saat itu. Akhirnya saya ketemu dengan orang ahli-ahli udang faname.
Saya tanya, apakah Barat Selatan itu bisa kita budidayakan udang faname? Kata beliau, sangat bisa. Tapi dengan cara jangan dikorek kolamnya, ditimbun, pakai terpal, intensif. Akhirnya saya belajar dari beliaunya ini, sejak 2017, mulailah kita buat kolam di 10 petak dulu. Awalnya kita uji coba dulu. 2000 berapa? 2017 di bulan 10 Oktober ya? Oktober itu sudah produksi kita. Datang tim dari Medan itu di bulan 8. Nah, mengarahkan bagaimana kita buat tambak udang faname. Akhirnya udang faname yang kita buat ini adalah di atas permukaan air, lantai kerjanya. Sehingga kita buat 10 petak. Dalam 10 petak itu panen perdana kami itu mencapai hampir 700 juta keuntungan santai. Kan menggiurkan. Panen pertama ya? Panen pertama di 10 petak. Dengan 10 petak. 10 petak. Akhirnya dalam 1 petak itu kita ada keuntungan di angka 70 juta. 10 petak kan 700 juta. Ya. Akhirnya saya lihat keuntungan yang menggiurkan itu, saya coba kembangkan lagi Dharma. Saya kembangkan lagi dari 10 petak menjadi 20, 20 menjadi 30. Sekarang kalau petak 1000 kita buat, luas lahan kita 10 hektar ini sudah mencapai di 44 petak. Kalau kita buat 40 petak. 44 Petak. petak. Jadi kita coba kompanyekan juga buat teman-teman yang ada pengusaha di Aceh Barat. Kita ajak, ayo kita bermain di budidaya udang faname. Soalnya kebutuhan udang faname ini adalah selain lokal, juga kebutuhan Eropa. Ya, ekspor ya. Ekspor. Ekspor Nah, keluar sampai ke luar negeri seperti itu ya, bukan hanya saja Indonesia gitu iya. ya. Jadi hasil ini pengembangan kita coba bina teman-teman kita yang ada di Aceh Barat yang membuat udang faname. Ya. Hari ini kita sudah 4 kabupaten kita ajarin orang lewat kita belajar di udang faname milik kita. Kita didik teknisi baik lepasan itu kita ajarin, kita tempatkan di tempat-tempat yang lain lagi. Kita ajarin juga posisi Barat Selatan ini yang luar biasa potensi yang ada di pinggir laut yang nggak dipakai. Ya. Hari ini udah kita lakukan, udah 4 kabupaten yang kita lakukan termasuk Aceh Jaya, Aksia, Aceh Selatan, Nagan Raya belum. Oh belum. Semelu kemarin yang terakhir yang datang ke rumah kita. Itu Dharma. Iya. Dan ini menarik sekali untuk pemirsa RRI Net ya dimanapun berada, yang mana bincang-bincang bersama pemilik rumah tani ya sama Bang Amiruddin yang pastinya ini tadinya kenapa terinspirasi ya sejak gempa tsunami meluluh lantakan Aceh. Nah ini tidak ada usaha yang namanya usaha tambak udang faname. Nah akhirnya tergerak dari sosok pemilik rumah tani Bang Amiruddin untuk membuka usaha, dan ini juga kan membantu membuka lapangan kerja ya Bang Amir ya, membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi ini juga tujuannya untuk mensejahterakan juga masyarakat. Nah itu tadi inspirasi karena sejak sebelum tsunami dulu memang tidak ada ya, belum ada ya, tambak ini belum ada. Belum ada. Ini sawah semua itu. Iya, dan Bang Amir, nah ini kan kita ini kan tadi sudah jalan-jalan juga ya pemirsa, Anda juga melihat ya di layar kaca Anda dimanapun Anda berada, yang mana tadi bagaimana proses dari pemanenan yang namanya udang faname ya, terus juga masuk ke apa istilahnya kalau kita sebutkan itu tambak. Tambak pak. DPM 1, DPM 2, DPM 3. Nah, kita tadi sudah ke DPM 2, DPM 1, 2, DPM 2, DPM 3. DPM 3. Nah, itu pemirsa RRI Net, itu Dharma dan juga tim ya yang bekerja di balik layar ya kamera Anda. Ini juga bersama pemilik rumah tani itu pada saat kita
masuk ke tambak, ke tempat pemeliharaan ya, yang namanya udang faname itu, kita itu harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Nah, seperti apa tadi sudah terlihat ya di layar kaca Anda, yang mana kami juga sama tim semuanya dan juga Bang Amiruddin juga selaku pemilik rumah tani tadinya mencuci tangan dulu dengan kaporit ya, terus juga mencuci kaki dengan kaporit. Nah, ini memang kaget juga awal-awal nih Bang Amir. Mungkin pemirsa kita juga ini ya, barangkali juga pemirsa kita juga mungkin melihat oh seperti ini gitu ya. Dari awal terinspirasi ini karena tadi sebenarnya banyak permintaan dari udang faname ini sendiri ya. Bukan hanya saja di Aceh sendiri atau di Indonesia, tapi juga diekspor keluar ya. Baik, dan juga untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita masih di obrolan budaya. Nah, ini dengan topik kita yang sangat menarik sekali, ya ini menelusuri budaya masyarakat pesisir Aceh Barat saat setelah ya musibah tsunami. Jadi itu tadi inspirasi dari sosok pengusaha yang sukses di bidang peternak udang faname. Nah, udang faname nih Bang Amir, tadi sudah inspirasinya sudah seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk pembibitan, kalau untuk pembibitan itu apakah ini kan pasti mendapatkan bibit itu di awal-awal apakah di Aceh Barat sendiri atau mungkin harus hijrah dulu ke kabupaten tetangga? Ya, hari ini kita kan bibit yang kita lihat hari ini kita sudah hampir dari 2017 sudah hampir 3 tahun kita ngambil bibit itu dari Kabupaten Biren. Kita ngambil bibit dari Biren bersama ada beberapa istri, salah satu Bibit Prima ada juga, Tokwan ada juga, dan pemilik masyarakat ada juga. Nah, yang selama ini kami Barat Selatan yang bibit sekarang sudah tergantung dari sebelah utara lah, Biren. Nah, ini rencana ke depan dengan prospek yang kita lihat kalau Aceh Jaya sampai ke Aceh Selatan, Semelu ya? termasuk Semelu. Karena jarak jauh itu minimal kan 8 jam, bibit itu bisa bertahan kan. Paling lambat 10 jam. Nanti kan kondisi bibit kalau seandainya dari Biren sampai ke Kabatuan kadang melemah gitu. Maka program dari Pak Amir rencana dalam minggu depan ini kita coba bangun SD udang faname juga di desa Lok Bugo. Nah, kita udah beli dana, lagi tim ahlinya sudah kita rekrut juga dari luar Aceh, tim ahli tentang pembibitan udang faname. Nah, nanti kita bangun mungkin 3 bulan ke depan kita sudah punya bibit sendiri datang untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan teman-teman kita yang udah kita bina di Barat Selatan. Jadi bibitnya kita lahirkan di Aceh Barat di desa Lubugun. Di Lubugun ya. Nah, kalau untuk saat ini pemirsa RRI Net ya dimanapun berada yang sedang menyaksikan obrolan budaya untuk saat ini bersama Dharma dan juga pemilik dari rumah tani ada Bang Amir ya, kita saat ini berada di Desa Suang Pandan ya di Kabupaten Aceh Barat. Jadi itu tadi ya awal-awal itu pembibitan itu. Nah, ini juga untuk pembibitan itu didapatkan dari utara ya, utara Aceh. Jadi dari kabupaten tetangga ya, dari Biren seperti itu. Nah, dan juga untuk saat ini kita masih terus ya ingin tahu nih, penasaran. Bukan pemirsa yang penasaran, tapi juga dan Mas selaku presenter juga penasaran. Kami tim juga penasaran ya. Ingin tahu juga nih, kalau tadi kan tingkat inspirasi di awal. Terus ternyata dari peternak ya udang faname ini pundi-pundi rupiahnya itu menggiurkan dari 10 petak sampai menjadi 40 petak 40 petak ya Pak Amir ya. Nah, dan juga itu tadi untuk proses pembibitan itu ternyata dikirim dari daerah Kabupaten Biren, jadi kabupaten bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Barat. Nah, kalau untuk ini kan udang ini selain dari kita yang namanya udang kan banyak peminatnya ya. Iya, banyak peminat. Nah, kalau udang itu banyak peminatnya. Jadi kalau keunikan dari udang faname ini apa nih Bang Amir?
biar pemirsa kita juga ingin tahu. Kalau keunikan udang kita ini kan hampir semua masyarakat kepingin dia udang Faname. Ada yang buat Indomie enak juga, ya kan? Buat direbus pakai acar kan enak juga. Iya. Nah, kalau di Jepang itu direbus pakai acar itu yang dimakan. Itu lezat kali udangnya. Itu yang uniknya udang Faname ini. Iya, karena kita memang ini kan kita orang Aceh ya, makanya tadi itu di awal juga kenapa bisa terinspirasi untuk udang Faname ini juga permintaannya kita kan orang Aceh itu khas ya, permintaan dari pedagang mie karena mie Aceh ini kan khasnya itu dengan udang Faname ya, bisa dengan cita rasanya yang luar biasa. Lezat, menggugah selera itu yang pasti ya. Itu tadi dari keunikan dari udang Faname. Baik, dan untuk pemirsa RR ini dimanapun berada masih menyaksikan kami ya di obrolan budaya untuk hari ini. Nah, ini masih kalau nantinya ya terlihat juga di layar kaca Anda segar-segarnya udang yang sudah dipanen, dan tadi step by step kita juga sudah langsung ke apa kalau saya katakan ke tambaknya, dan juga tadi kita juga mengikuti SOP ya. Nah, juga untuk proses panen nih. Nah, kan ini kita sudah panen. Tadinya kita sudah lihat langsung. Nah, ini kalau untuk proses panen berapa dalam 1 bulan berapa kali nih? Kita kan dalam budidaya udang Faname ini kan kita debar padat namanya. Bahkan sampai 200 ekor per meter. Kita harus bisa panen parsial namanya. Panen parsial? Panen parsial sampai 5 kali. Artinya umur 60 hari kita sudah panen parsial sudah 100. Kita pengurangan kepadatan dari dalam tambak karena di oksigennya udah ngurangin. Jadi kita kurangin minimal 10% satu peta. Nah, satu peta 10%. Jadi kalau ada 10 peta minimal sekali panen sekitar 3 ton. Pengurangan kepadatan daripada udang Faname. Berselang di 15 hari lagi kita panen lagi. 15 hari lagi panen lagi. Jadi dalam 4 bulan kita panen akhir itu yang ke-6 Dharma. Yang ke-6 kali. Ini yang kelima hari ini. Mungkin di 15 hari lagi kita baru panen raya Dharma. Kalau 10 peta kita udah panen ini hampir 22 ton yang udah kita ambil. Mungkin masih ada sisa di panen raya nanti minimal 17 ton lagi. Minimal kita ada 37 ton dalam 10 peta. Itu panen udang Faname. Memang kita terberapa kita mengurangin terus. Untuk tujuan mengurangin ini kita bisa membiayain pakan, gaji karyawan, itulah dari parsial. Keuntungan akhirnya adalah di panen raya nanti. Itulah keuntungan kita, Dharma. Panen raya. Nah, ini kan panen yang ke-6 ya, Bang? Yang kelima. Oh, yang kelima. Yang kelima. Nah, kalau untuk panen yang ke-6-nya ini kalau targetnya itu di bulan berapa nanti? Ini nggak lama lagi, 15 hari dari hari ini. 15 hari, berarti di bulan Februari ya? Iya, Februari. Ini panen raya nanti. Panen raya itu 10 ton ya? Sekitar 17 ton lagi. 17 ton, ini luar biasa ya. Ini 10 peta, Dharma. RR ini ya? 10 peta. Oh, 10. Bukan semua, karena DPM sana kan masih parsial pertama. Betul. Ada yang kita masuk bibit di DPM 1. Iya. Kita begitu bersiklus ya. Nah, ini tadi untuk proses panennya juga sudah terlihat ya di layar kaca pemirsa RR ini. Karena Bang Amit, bincang-bincang kita ini kan disaksikan sama penonton kita ya di program obrolan budaya. Jadi kitanya santai, asik ya. Nah, kita melihat juga di saat ini juga pekerja juga lagi melakukan penghitungan seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk target pasar ini kan setelah dipanen pasti ini pasti kan akan dipasarkan. Nah, terlebih dahulu sebelum tadi kan Bang Amir sempat menjelaskan kepada pemirsa kita, pemasaran itu kan sampai ke luar negeri. Nah, sebelum ke luar negeri dari Aceh Barat sendiri, nah nanti kemana dulu nih pemasarannya, Bang? Ini kan ada yang undersize ya, untuk ekspor ini kita berikan kepada lokal. Setelah untuk penjualan lokal dulu di Kota Melabu. Setelah itu bukan undersize, kita kirim ke Medan dulu ke pabrikan. Nah, yang nama DMI, lewat DMI mereka mengeksporkan beberapa negara yang dieksporkan. Nah, karena negara orang ada laut, mungkin banyak musim nggak bisa kelihatan.
Karena kita lihat sekarang penghasil udang faname yang terbesar sekarang adalah India, Dharma. Oh, India ya. Yang kedua Indonesia, yang ketiga Vietnam dan Thailand, Ekuator. Ada 5 negara. Sedangkan kebutuhan udang ini dunia. Maka saya lihat posisi pantai barat selatan hari ini, kalau serius kita melihat bagaimana Aceh jangan miskin lagi, ya kan? Aceh Barat kita ini punya 36 km pesisir pantai. Kalau kita tarik 300 meter Dharma, itu kita kali itu menjadi 10.800 hektar Dharma. Kalau seandainya masyarakat Aceh Barat bisa menanam udang faname 3.000 hektar, rumus mudah kali Dharma. 3.000 kali 15 ton per hektar. Kita bilang kali dan 65.000 dan kita kali 90.000 per harganya. Itu dalam satu siklus bisa menghasilkan pesisir pantai ini Aceh Barat itu 2,9 triliun. Kalau rumus 3.000 kali 15 ton kali dengan harga 65.000 itu 2,9 triliun per 5 bulan. Kalau setahun kali 2 jadi 5,8 triliun. Kalau seandainya kita kirim ke Medan 40% pakan dan obat-obatan, di Aceh masih ada tinggal uang sekitar 60%, lebih kurang hampir 3,8 triliun. Itu per tahun putaran uang di Aceh Barat. Kalau seandainya pemerintah serius menangani tentang pesisir barat selatan, ini bicara Aceh Barat aja. Kalau seandainya ada 3.000 hektar kita tanam udang faname, inilah yang selama ini kita kampanye terus pada masyarakat Aceh Barat. Ayo, ayo main udang faname. Karena udang faname ini kebutuhan dunia, bukan kebutuhan Aceh Barat, bukan kebutuhan Aceh, dunia. Eropa semua, Arab butuh udang faname hari ini. Iya. Gitu. Baik, dan ini menarik sekali bincang-bincang kita. Nah, ini dunia saja sangat-sangat ini ya, masih banyak ingin menampung ya. Ini yang pastinya dari udang faname. Apalagi kalau kita masyarakat Aceh ya. Nah, ini kan yang pastinya Bang Amir, kalau untuk masyarakat Aceh sendiri udang faname ini banyak peminatnya itu kan pasti dari pengusaha-pengusaha misalkan yang buka usaha mie Aceh. Mie Aceh. Ya, mie khas Aceh, bukan mie aja. Kalau mie itu banyak ya, tapi mie khas Aceh. Dan yang pastinya juga itu tadi bincang-bincang kita sudah banyak sekali ya sebenarnya apa yang sudah dibagikan tadi oleh Bang Amir selaku pemilik dari rumah tani ini. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi juga untuk pemirsa RRI Net ya di obrolan budaya dimanapun berada. Nah, kita ketahui ya di kondisi hari ini itu yang mana dari tahun lalu itu kita sudah dihadapkan dengan COVID ya. Ada juga yang namanya lockdown, sempat lockdown juga. Nah, ini kendala, pasti ada kendala. Setiap usaha itu kan tidak mungkin mulus semuanya ya Bang Amir ya, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Pasti ada kendalanya. Nah, ini kendala yang dihadapi selaku abang pemilik rumah dari rumah tani ini ya. Apa kendalanya? Waktu kendala kita waktu pertama COVID aja di bulan 3 kemarin Dharma. Di 2020 kita sangat khawatir kemarin. Kita lagi full budidaya udang faname kemarin. Mau panen raya juga saat itu. Karena kita lihat India sudah lockdown, ada berapa negara lockdown kan. Akhirnya kami takut juga udang faname ini kalau seandainya kami panen raya, kami tunggu 1 bulan lagi. Abang khawatir kan itu. Akhirnya kami agak terpaksa memanen terus. Yang seharusnya bisa ses 29, akhirnya kami panen di ses 50 Dharma. Nah, ses 50. Akhirnya kami panen terus. Takut nggak ada penampung lagi di Medan. Terpaksa kami panen terus. Akhirnya kita rugi, bukan dalam arti rugi ini, tapi pendapatan kita seharusnya kita dapat 1,2 miliar keuntungannya, tapi kita cuma mendapat keuntungannya cuma 300 juta saat itu. Nah, di bulan 3 masa pertama pandemi COVID-19. Akhirnya kami terpaksa panen, teman-teman lain juga di Aceh Utara, di Aceh Jaya semua panen terus. Walaupun udangnya di ses 80, di ses ini takut, kita khawatir nggak ada penampungan lagi saat itu. Nah, dan akhirnya berlanjut dengan COVID ini kami berani lagi tanam udang faname. Akhirnya harga udah mulai naik terus, udah hampir mulai stabil. Kalau dulu kalau ses 29 atau 23 itu sudah mencapai di angka 99.000, tapi kami bisa mencapai di angka 85.000 saat itu. Udah lumayan lah Dharma hasilnya.
Ini memang luar biasa sekali ya. Itu tadi kendala yang sudah dihadapi, kendala yang dihadapi oleh pemilik rumah tani dari Bang Amiruddin sendiri. Nah, setelah ada kendala, pastinya punya harapan. Dan yang pastinya harapan terus apa yang akan Bang Amir sampaikan ya, berbagi seperti itu kepada kiat-kiat ya, untuk nantinya di antara pemirsa kita ini ada yang ingin barangkali untuk beternak dari yang namanya udang Faname ya, baik itu yang ada di Aceh maupun yang ada di luar Aceh. Nah, silakan Bang, harapannya dan juga berbagilah tips kepada pemirsa RRNet di obrolan budaya. Harapan Bang Amir hari ini bagaimana wilayah barat selatan kita lihat air laut itu adalah semua Dharma. Maka kita kampanye terus kepada masyarakat Aceh, khususnya barat selatan, selalu tidak henti-hentikan kita kampanyekan udang Faname terus. Biar yang ada modal ini biar buat tambah terus. Kita perhitungkan target kita ke depan. Kalau seandainya dari Aceh Jaya sampai ke Singkil, barat selatan kita udang Faname, saya rasa bisa mengalahkan India, Dharma. Sangat mengalahkan India dengan penghasilan udang Yang Faname sekarang yang berada terbesar. di urutan pertama ya. Nanti bisa mengalah Aceh nomor 1. Kita lihat garis pantai yang luar biasa, hampir 500 km. Kalau kita bandingkan dari Aceh Jaya sampai ke Aceh Selatan. Nah, kalau ini udang Faname semua menjadi kampung Faname barat selatan nanti, Dharma. Kan hebat, ada keunikan nanti di barat selatan. Nah, ini harapan kepada pemerintah pusat. Hari ini juga kami dipermudahkan waktu pandemi kemarin, baik dari Polda Aceh memberikan keputusan kami buat terus mendorong dari pemerintah pusat bagaimana giat-giat udang Faname kita kampanyekan terus. Datang tim dari Polda Aceh mendukung kami. Nah, kami juga berterima kasih juga pada Polda Aceh, memudahkan izin, semua dimudahkan. Pak Kapolda Aceh yang sekarang itu yang luar biasa membantu petani ini dalam masa pandemi. Baik Bang Amir bincang. Memang kalau kita berbincang dengan pemilik rumah tani ini, khususnya di peternak udang Faname ya, untuk pemirsa semua di seluruh Indonesia menyaksikan kami di obrolan budaya, ini memang tidak habis-habisnya. Karena kenapa? Itu tadi kiatnya tadi sudah berbagi trik juga ya. Apa tadi unek-uneknya juga sudah disampaikan oleh pemilik rumah tani sendiri. Ini menggiurkan bagi kita masyarakat Aceh yang mana udang Faname ini memang permintaan pasar yang cukup tinggi. Di Aceh sendiri ini menjadi khasnya mie Aceh. Khasnya mie Aceh dengan nikmat ya untuk kita santap, itu perpaduannya dengan udang Faname. Jadi sampai ketemu kembali kita di bincang-bincang obrolan budaya di lain waktu dan kesempatan dengan topik berbeda. Bang Amir, terima kasih atas waktunya sudah bawa kami dan juga tim-tim kita ya, dan juga pemirsa. Dharma selaku presenter di obrolan budaya untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, juga mewakili kerabat kerja yang bertugas ya di balik layar juga yang Anda saksikan tadi perbincangan Dharma bersama pemilik rumah tani ada Bang Amiruddin. Terima kasih Bang Amiruddin, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi. Akhir kata, saya Darmayani, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.